kimia sebagai berikut. CaCO3 menjadi CaO plus CO2. Kemudian batu kapur di sini dia, kalau Anda punya batu kapur ya, kalau dulu ibu saya tuh kalau mau ngecat rumah dia pakai batu gampen ya, batu gampen kemudian nanti dikasih warna biru itu di desa seperti itu. Jadi dia CaCO3-nya nanti akan menjadi CaO plus CO2. Keluar gas. Kemudian ada 3 macam spesies yaitu CaCO3, CaO, dan CO2. Setiap spesies mengikuti persamaan raca massa. Sebagai contoh raca massa CaCO3. Massa akumulasi CaCO3 di dalam sistem sama dengan massa CaCO3 masuk ke dalam sistem min massa CaCO3 keluar dari sistem plus massa CaCO3 yang terbentuk di dalam sistem min massa CaCO3 yang terkonsumsi di dalam sistem. Karena setiap suku dalam persamaan adalah massa spesies yang sama, yaitu CaCO3, maka baik luas kiri maupun luas kanan persamaan bila dibagi dengan berat molekul CaCO3, satuan massa dalam persamaan berubah menjadi mol. Jadi karena tadi di persamaan tadi kan sebenarnya massa ya, karena nyawanya sama, maka ketika dibagi BM akan berubah menjadi mol. 0 sama dengan mol CaCO3 masuk ke dalam sistem min mol CaCO3 keluar dari sistem plus mol CaCO3 yang terbentuk di dalam sistem min mol CaCO3 terkonsumsi di dalam sistem. Secara analog dapat dibuat neraca massa spesies CO2, CaO ya. Jadi untuk semua yang bereaksi yang terlibat itu bisa dibuat seperti persamaan sebelumnya. 0, jadi setelah dibagi dengan BM, 0 sama dengan mol spesies masuk ke dalam sistem min mol spesies keluar dari sistem plus mol spesies terbentuk di dalam sistem min mol spesies terkonsumsi. Di bawah ini dapat diikuti penyelesaian problem neraca massa pada reaktor dengan cara langsung. Mengikuti strategi penyelesaian problem neraca massa secara sistematis yang telah dibacakan sebelumnya, kemudian menuliskan persamaan reaksi, menyatakan satuan massa ke dalam satuan mol dengan alasan koefisien pada persamaan reaksi merupakan perbandingan mol. Persamaan raca massa spesies dapat dinyatakan dalam satuan mol. Buat neraca massa spesies. Walaupun persamaan raca massa spesies dapat menggunakan satuan mol, namun berhati-hati bila Anda membuat neraca massa total. Jadi, massa total masuk ke dalam sistem sama dengan massa total keluar dari sistem. Ini di persamaan 2.4 ya. Satuan massa pada persamaan 2.4 tidak dapat dinyatakan menjadi mol. Sebab berat molekul rata-rata bahan masuk tidak sama dengan berat molekul rata-rata bahan keluar. Jadi kalau Anda melihat hasil kerjaan saudara dari molnya, kok nggak sama yang masuk dan yang keluar, otomatis memang tidak sama ya. Kalau Anda sama molnya, kayaknya nanti ada yang perlu Anda dilihat apakah ada yang keliru ngitung. Tapi kalau masanya harusnya sama. Ini cara aljabar, ntar dulu kita pahami dulu. Saya masuk ke contohnya. Nah ini contohnya. Suatu pabrik membuat gas CO2 dengan jalan mereaksikan dolomit dengan larutan asam sulfat. Dolomit mengandung 68% CaCO3, 30% MgCO3, dan 2% SiO2. Sedangkan larutan H2SO4 di sini ada larutan 94%. Larutan H2SO4 94% yang digunakan 50% ekses. Jadi eksesnya 50%. Baik MgCO3 maupun CaCO3 yang terkonversi menjadi MgSO4 dan CaSO4 sebesar 80%. Hitunglah kilogram CO2 yang dihasilkan per 100 kg dolomit, komposisi produk campuran bahan padat cair yang keluar dari reaktor.
Maka kita lihat dulu. Ini sudah saya buatkan, tapi belum selesai. Kita bahas langsung di sini. Nah, ini saya udah pindah ke Excel untuk pengerjaannya. Maka kita buat dulu gambarnya. Jangan lupa ikuti. Saya buatkan gambarnya dulu. Apa tadi yang masuk adalah batuan dolomit, kemudian ditambah H2SO4. Mau tak putar? Oke. Kawan, nanti gambarnya diperbaiki nanti ya, penting. Kemudian yang keluar apa? Maka kita lihat di sini, saya ketikkan di sini, dan saya ambil text box. Di sini adalah batuan dolomit CaCO3 0,68. Kemudian MgCO3 0,3. Kemudian SiO2 0,2. Itu yang diketahui. Kemudian apa lagi yang diketahui? Ini H2SO4. H2SO4. Ini belum diketahui. Kita kasih nama. Jadi aturannya memberikan nama. Huruf besar. A yang masuk. Kemudian B yang kemudian diketahui di sini eksesnya. Monggo yang untuk mood ya, biar tidak mengganggu. Eksesnya adalah di sini 50%. Terus kita lihat apa aja yang keluar. C atau P produk. Maka yang keluar adalah karena di situ diketahui konversinya 80%, maka nanti kita akan punya CaCO3, MgCO3, apa lagi? SiO2, H2SO4. Kemudian produknya adalah CaSO4, MgSO4, kemudian CO2, kemudian apa lagi? H2O. Sekarang kita hitung NT-nya ya. Kita hitung NT-nya. Kemudian diketahui di sini pertanyaannya adalah kilogram CO2 yang dihasilkan per kilogram dolomit. Maka monggo yang lain untuk mood ya. Ada yang belum mood. Oke, sudah ya. Kita hitung sekarang. Kita buat basis di sini. Ini adalah 100 kg. Ya. Kenapa saya nggak pakai mol? Karena ini adalah batuan ya, dolomit. Jadi Anda bayangkan itu padat. Kalau padat itu nggak boleh mol ya. Berarti di sini NT-nya berapa? NT-nya di A? 0. NT 0. Kemudian di sini ada H2SO4 sama ada H2O ya. Nah, NT-nya berapa?
1. NT-nya 1. NT-nya nggak 2 lah ini. Ini H2SO4-nya kita belum tahu fraksinya berapa ya. Fraksinya berapa dan juga rate-nya berapa belum tahu. Tapi kita tahu eksesnya 50%. Sehingga ekses 50% ini termasuk apa? Termasuk NR ya. Jadi NR itu meliputi persamaan yang bisa dibuat dan juga informasi-informasi selain persamaan raca massa. Ya, jadi nanti ini masuk kategori NR. Kemudian CaCO3 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti NT-nya di sini adalah 8. Nah, maka kita akan punya NR. NR kalau raca massa pakai reaksi, kita akan menghitung berdasarkan unsurnya yang ada di sini. Unsurnya apa aja? Ca, kemudian C, kemudian O, kemudian Si, kemudian Mg, kemudian H, kemudian S, lagi. Udah ya, udah masuk semua ya. Ini berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7. Kemudian informasi konversi ya. Konversi itu ada 80%, kita masukkan 2 di masing-masingnya. Berarti udah 9. Kemudian ekses ada 1. Jadi di sini ada 10 ya. NR 10, NT 10. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham atau gimana? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya. Di soal itu kan H2SO4-nya 94% itu bukan itunya, apa namanya? Fraksinya. Bukan fraksinya. Nanti ini akan dicari. Itu kepekatan, lah, Bu ya. Iya, konsentrasinya H2SO4 yang akan Anda masukkan tuh, kalau Anda beli kan berapa sih larutan H2SO4 konsentrasinya? 94, 98 ya, yaitu yang informasinya. Nanti akan kita hitung fraksinya berapa. Kemudian yang apa namanya? Yang produk itu bukan termasuk NT. Masanya, yang P-nya. Bentar. Yang mana? 1 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Yaitu ya. 8 nih. Oh, maksudnya kemudian yang nilai P-nya P. ya. Nilai P. Jadi kalau di sini ada 8 dengan nilai P 9 itu, kita masukkan 8 karena P itu otomatis kalau kita udah tahu semua, P otomatis kita tahu ya. Iya, Bu. Jadi dia bukan bebas ya, terikat ya. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Udah paham ya yang ini? Nah, kalau sudah paham, saya masuk ke sini. Jadi kita tuliskan persamaannya. CaCO3 plus H2SO4 menjadi CaSO4 plus H2O plus CO2. MgCO3 plus H2SO4 plus menjadi MgSO4 plus H2O plus CO2. Maka kita masukkan apa yang diketahui. Ini 0,68, 0,3, 0,02. Yang lain 0. Karena ini di punyanya A. Kemudian kita masukkan BM-nya 184. Ini 98. CaSO4 berapa? Ca itu berapa Ca? 40 ya. 40 tambah, tapi nggak penting ya. Yang lain pentingnya ini aja kok. Yang awal-awal toh biar nggak keliru. Kemudian saya
akan mencari punyanya B ya. 0,74 ini saya nggak tahu dari mana ya. Nah, saya hapuskan dulu biar saya mulai dari awal. Ini diketahui di sini eksesnya 0,5. Apa sih pengertian dari ekses? Ekses adalah H2SO4 masuk min H2SO4 teoritis dibagi H2SO4 teoritis. H2SO4 teoritisnya dari mana? Ini. Ya, jadi kalau tadi konversinya 80%, kita jangan anggap. Jadi kita anggap 0,68 plus 0,357 itu bereaksi sempurna. Ya, jadi saya menghabiskan reaktan ini semuanya. Sehingga ketemu teoritisnya adalah 1,037. Kemudian untuk H2SO4 masuk, nah ini saya belum tahu. Ya, saya masukkan ke sini 0,5 sama dengan H2SO4 masuk min 1,0371 dibagi 1,0371. Sehingga saya tahu, nah jadi kalau saya silang ini 0,5 kalikan ini, H2SO4 teoritis ya. 0,5 kalikan 1,037 ditambah 1,037. Ketemu 1,55. Sekarang saya akan mencari fraksi dari H2SO4, fraksi molnya otomatis. Saya punya larutan H2SO4 0,94 ya. Saya basis itu 100 kg, saya punya larutan 100 kg. Maka saya masukkan ini 0,94, otomatis airnya cuma ada 6%. Saya masukkan ke sini, ini saya masukkan basisnya 100 sehingga masuk ya 0,94 kalikan 100, 0,06 kalikan 100. Sehingga saya tahu kilogram molnya. 94 bagi 98, 6 bagi 18. Sehingga saya tahu fraksi mol di dalam larutan itu. 0,959 dibagi 1,29. 0,33 dibagi 1,29. Sehingga fraksi molnya adalah ini. Saya masukkan ke sini di bagian B. Fraksi mol H2SO4 adalah, tadi kan dalam berat ya, jadi harus ubah ke dalam mol. Kemudian punyanya H2O-nya. Oke. Sekarang saya punya tadi H2SO4 yang masuk, jadi H2SO4 aja ini ya. 1,55 yang hasil perhitungan yang di sini. Yang di D ya. Di daerah sini saya punya yang masuk ini. Saya maka saya punya 1,55 adalah 0,74 B. B itu adalah larutan total ya, H2SO4. Jadi H2SO4 sama airnya. Sehingga akan saya punya B-nya adalah 1,55 bagi 0,74. Ketemu. Oke. Udah masuk sini. Sekarang saya masukkan untuk reaksi yang pertama apa? Reaksi yang pertama koefisien ya, koefisiennya CaCO3 min 1, H2SO4-nya min 1, kemudian CaSO4-nya 1, kemudian H2O-nya 1, CO2-nya 1. Kemudian reaksi yang kedua adalah yang satu apa aja? Min 1 itu MgCO3, H2SO4 min 1, kemudian MgSO4 1, H2O1, CO2 1. Ya. Nah, kemudian saya tahu konversinya adalah 0,8, kita masukkan. Konversi. Sehingga nanti kita tahu yang bereaksi di sini adalah
0,8 ya, kalikan 0,68 ya, kalikan koefisiennya. Ya, min 0,544. Kemudian yang di sini H2SO4 otomatis ya, otomatis 0,54 berarti kalikan min 1 bagi ya. Jadi harus yang terkonsumsi itu punya nilai negatif ya. Kemudian yang di sini CaSO4 0,544 ya. Kemudian MgSO4 0, H2O 0,544 kalikan dibagi. Oke, sebentar. Ya. Nah, udah. Sekarang kita masuk ke reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua apa? Punyanya MgCO3. MgCO3 berarti 0,357 kalikan 0,8 kalikan. Ya. Kemudian yang ini ya, karena satu semua otomatis satu ya, sama ya. Saya mengajunya pada limiting reactant ya, kalikan ya. Sekarang kita tinggal mencari produk. Produknya apa? Jadi kalau mengerjakan ini, Anda bisa cepat pakai Excel. Kalau Anda menuliskan di kertas lama. Berarti tinggal kita cari molnya 68 ya, CaCO3 min. Karena saya udah ada tanda minnya langsung plus ya. Plus. Jadi langsung yang sebaris ini. 0,54 ya, 67,546. Kemudian CaCO3 kok ini ya, kita keliru 0,68 ya. Ini yang di mol, dikurangi 0,68 tambah nih. Jadi kalau kita mau langsung ya 0,68 kita cek aja. Kemudian 0,357 oke, belum. Plus kemudian ini di sini 0, produknya adalah ini semuanya dalam satuan, ini satuannya adalah mol ya. Jadi nanti yang SI saya campur di tempatnya massa. Mol ini nanti massanya. Kemudian kita cek lagi H2SO4. Nah, H2SO4 ini belum masuk ininya. Nah, berarti kita masukkan totalnya di sini. H2SO4 kita masukkan adalah 2,09. Sehingga Anda bisa 0,74 kalikan 0,25 kalikan. Dan kita cek
Nah, ini keliru tempatnya. Berarti nggak bisa langsung dianu ya, disorot kayak tadi. Tempatnya 2/4 ini plus ini. Ada 2 reaksi kan? Plus ini. Nah, ini sisanya. Kemudian CaSO4 0,544 betul. Kemudian Mg-nya adalah ini 0,28. Kemudian H2O-nya. H2O-nya ini berarti kita masukkan semuanya. 0,25, 0,54 ditambah 0,544 tambah 0,28. Kemudian CO2-nya. Maka kita masukkan semua CO2. Ada 2 tempat, 1 dan 2. Sekarang kita cari SiO2. Si itu berapa ya? 28 ya? 28 tambah 16 kalikan 2. Ya, 60 betul. Ini 98. CaSO4 itu 40 tambah 32 tambah 16 kalikan 4. Bener nggak CA? Monggo dicekin BMCA. 40, saya tadi kasih 40. Terus Mg itu 24 tambah 32 tambah 16 kalikan 4. 120 ini 18, ini 12 kalikan 12 tambah 32. Nah, sekarang kita cari masanya. Massa 136 kalikan 100. Jadi kaliannya sama semua. Yang ini, yang SiO2 tinggal masuk karena dia sudah dalam bentuk kilogram. Ya. Tinggal kita bisa nyari totalnya, kemudian cari fraksi massa produk. Ini kasih dolar, biar kita tinggal sorot aja. Ya, kita mau ya. Ada yang ditanyakan? Gampang ya? Bu, saya mau bertanya. Monggo. Saya masih bingung yang menentukan reaksinya -1, 0, 0 dan Itu kan dari reaksi ini ya. Dari reaksi ini ya. CaCO3 di sini kan semua setara ya. 1, 1, 1. Jadi tinggal masukkan -1. Jadi kalau dia ada di tempatnya reaktan, maka itu adalah minus ya. Kalau dia ada di tempatnya produk, maka adalah positif ya. Karena ini adalah semua koefisiennya 1, berarti saya dibedakan reaksi 1 dan reaksi 2. Jadi, reaksi 1, CaCO3 -1, H2SO4 -1, CaSO4 1, H2O1, CO2 1. Reaksi 2 ya. Reaksi 2 maka Anda MgCO3 -1, H2SO4 -1, MgSO4-nya 1, H2O1, CO2 1. Karena koefisien yang ada dalam reaksi 1 semuanya. Ya. Paham? Paham, Bu. Ya, monggo ada pertanyaan yang lain? Gak apa-apa. Banyak bertanya biar tidak tersesat di kuis. Kalau yang ini, Bu, kalau yang untuk perhitungan produk molnya itu, Bu. Bukan yang sebelahnya lagi, Bu. Yang 0,2. Ya, yang itu, Bu, itu dapatnya dari... Nah, ini kalau Anda kerjakan di kertas ya. Kalau Anda kerjakan di kertas gini ya, saya coba yang coba karena kalau Excel itu kalau Anda sudah memahami manualnya, Anda baru ke Excel. Nah, jadi saya
seperti ini ya. Misalnya ini tadi saya punya 0,68 mula-mula ya. Kemudian konversinya 80%, maka ini 0,68 kalikan 0,8 ya. Kemudian ya semua kan sama nanti. Jadi ini punyanya H2SO4, ini sebentar. Berarti saya punyanya ini, saya kasih $. Nah, ini kan sama semua karena koefisiennya 1. Kalau Anda menggunakan kertas, seperti menulis di kertas kayak gini, kemudian sisanya dikurangi. Ini yang ini kalau Anda menuliskan kayak mula-mula, reaksi, sisa ya. Karena saya pakai kalau neraca massa nanti Anda harus pakai kayak gini. Berarti ini tadi sisanya min 0,54. Kemudian karena ini tadi adanya adalah 2 ya, 2,09 ya. Berarti ini adalah 2 min. Ini kan masih reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua nanti dikurangi lagi yang punyanya MgCO3. Kemudian ini tanpa dikurangi karena dia pembentukan. Nah, cuman saya jadikan sebuah tabel. Ya. Mana paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang lain? Monggo. Kalau nggak ada, saya bahas ke dalam ini sekarang. Metode yang berikutnya. Metode yang berikutnya itu pakai neraca unsur ya. Berarti atau di dalam sheet yang sama aja. Sheet yang sama. Karena datanya dari sini. Neraca unsur itu gimana? Berarti saya masukkan CA, jadi saya pakai neraca massa untuk CA. Ya. Berarti CA yang masuk berapa? 0,68. Kemudian sama dengan saya dekatkan ke ini aja, ke gambar. Nah, kayak gini ya. CA bukan 0,68. Berarti CA yang ada di sini, kita kan tadi udah tahu molnya ya. CA yang ada di sini molnya itu 0,68 ya. Yaitu molnya. Berarti di sini neraca massa unsur CA. Neraca massa unsur. Berarti punyanya CA. Yang masuk itu adalah 0,68 ya. Kemudian kita samakan, kemudian yang keluar kita hitung di sini. Yang CA itu ada di mana aja? Di P, di sini ya. Kita kasih kode ini dulu. Kita kasih kode A sama dengan B. A yang mana tadi kok muncul? A sama dengan B sama dengan, jangan kasih C, kasih D. Karena C nanti sama dengan karbonnya. Sama dengan E, sama dengan F, sama dengan G, sama dengan H, I, pakai I aja. Sama dengan J. Maka kita akan menghitung punya A 0,68 sama dengan A ya. Karena di CaCO3 tuh dia ada 1 mol. A. Kemudian ditambah F. Yang punyanya Ca ya, Anda perhatikan. F.
Kemudian CA-nya hanya kecil. Kemudian yang punyanya MG. MG itu tadi berapa? 0,357. 0,357 sama dengan apa? B plus G. Kemudian punyanya SI. SI kita punya tadi berapa SI-nya? 2 ya. 2 dibagi SI itu berapa? Bentar, saya cek dulu ya di bukunya. Nanti saya itu ya, saya kasihkan file punya buku saya. Anda bisa belajar dari situ. A plus F, kemudian B plus G, SI-nya 0,033. B-nya 0,24. SI itu berapa? 60 ya? Oh, SI 2 yang 60. 28 ya. SI di sini yang masuk, dia kan sudah punya di sini. Yang masuk berapa? 2% SiO2. Berarti 2/60 ya. 2/60. Ini kan punyanya SI ya. Sama dengan dia ada di D ya. 0,33 sama dengan D. Kemudian punyanya apa lagi yang belum ketahuan? Punyanya CA. Oh, CA sudah ya. Punyanya C. C kita lihat di sini. Berarti C-nya itu adalah sama 0,68 ya. 0,68. Jadi di bagian A ya. Kan ada C. 0,68 plus 0,357. 0,68 saya tuliskan dengan rumusnya ya, plus 0,357 sama dengan C-nya ini ada di A, kemudian ada di mana lagi? B, kemudian ada di I, plus I. Kemudian punyanya H. Punyanya H, kita lihat ada di mana aja dia. Oh, ada di punyanya H2SO4. Berarti 2 kali H2SO4 itu kan tadi berapa nilainya? Kita cek. 2 kali 1,55. Jadi H2SO4 itu molnya ada 1,55 ya. 2 kali 1,55. Kemudian tambah 2 kali satunya berapa? 1,55. 0,54. Tambah 2 kali 0,54 sama dengan. Nah, kita cek yang ada di sini. Berarti 2E
2E ditambah 2J. 2J. Ya, kemudian yang punyanya H, CA, MG, SI. Sekarang punyanya S. S aja. S berarti 1,55 ya. 1,55, dia kan ada di H2SO4 ya. Satu aja, 1,55 sama dengan, kita lihat di P itu adanya di mana? Di E plus F plus G. Apalagi yang belum dicari? C sudah, CA, MG, SI, CHS. Kemudian kita punya A ya. A itu kita sudah tahu karena konversinya 80%, maka ini adalah 0,68 min 0,68 kalikan 0,8 ya. Nah, kita udah punya nilai A-nya sekian. B-nya sama dengan adalah 0,357 kalikan kurangi 0,8 kalikan 0,357. Ya. Sekarang ada tugas Anda mencari, coba. Dengan rumus di sini Anda cari nilai yang belum diketahui. F-nya berapa, G-nya berapa, D-nya berapa. Monggo. Saya kasih waktu. Bu, saya mau tanya. Ya, monggo. Itu tadi yang unsur O dicari apa enggak ya, Bu? Apa? Yang O. Kayaknya enggak. Oh, itu enggak perlu karena dia ada di setiap tempat, rasanya langsung udah diketahui yang lain kok. Enggak perlu sampai ke O. Oh, itu kan ada di semua titik kan ada dia. Ya, enggak perlu. Yang penting kan kita akan mencari A sama B sudah tahu. Cari D, E, F, G, I, J. Bu, izin bertanya, itu yang A tadi dapat 0,136 itu dari mana, Bu ya? Jadi kan diketahui konversinya 80%. Sehingga A-nya itu udah tahu. A itu kan besarannya CaCO3 di dalam produk ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Berarti ini adalah 0,2 kalikan 0,68 ya. Karena konversinya 80%. 0,68 min 0,8 kalikan 0,68 atau sama dengan 0,2 kalikan 0,68. Baik, Bu, paham, Bu. Ya, oke. Coba minum dulu.